banyak sekali pertanyaan yang masuk ya via WhatsApp itu, Mbak Via, Kang Cecep sama saya tentang yang namanya problem fertilitas. Ya, fertilitas itu seperti Kang Cecep tadi bilang, problem yang namanya reproduksi. Ya, lalu problem reproduksi ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya kedua belah pihak. Memang tidak satu pihak saja. Tetapi yang terjadi adalah seringkali di dalam namanya dunia perumah tanggaan ini ya, pernikahan ini yang sering disalahkan itu istri ya Kang Cecep ya. Oh Ya gitu Mbak ya dok. Via ya. Jadi bertanya-tanya. Lalu pertanyaan saya langsung kalau terima pertanyaan begitu, saya tanya bagaimana si prianya, suaminya udah diperiksa belum? Ternyata belum gitu kan. Nah, jadi saya mau katakan penyebabnya itu yang pertama kalau kita lihat itu adalah dari organ reproduksinya. Itu yang pertama. Kita harus tahu bahwa yang namanya spermatozoa atau sel sperma itu diproduksi oleh namanya telur atau namanya testis, ya kan? Testis memproduksi itu dengan yang namanya dibantu oleh hormon-hormon. Hormon dari otak ya, yang namanya FSH, follicle stimulating hormone. Nah, itu memproduksi yang namanya spermatogenesis atau pembentukan sel spermatozoa. Pada waktu dibentuk, pada waktu diproses terjadinya sel spermatozoa, itu membutuhkan waktu 90 hari ya. Nah, tetapi ingat bahwa kerusakan dari testis itu akan mempengaruhi yang namanya pembentukan spermatozoanya. Nah, kerusakan apa yang terjadi? Yang paling sering, yang paling dominan itu adalah yang namanya kerusakan dari pembuluh darah atau dengan kata lain aliran darah yang terganggu di testisnya yang namanya varikokel. Varikokel itu adalah varises daripada vena yang ada di testis yang namanya vena spermatica interna. Pada waktu dia mengalami kerusakan, maka si aliran darah itu nggak terlalu bagus dan akhirnya akan mengakibatkan si testis itu alirannya tidak bagus dan akan mengalami kerusakan. Nah, kerusakannya ini yang justru akan mengakibatkan terhentinya proses pembentukan sperma. Ya, terhentinya proses pembentukan sperma oleh karena varikokel. Nah, apa solusinya daripada varikokel ini? Ya, hanya dioperasi. Ya, hanya dioperasi. Itu nomor satu penyebab kerusakannya. Ya, kita bicara pria kan hari ini. Jadi nomor satu itu varikokel. Itu paling banyak terdapat. Lalu yang kedua yang terjadi adalah tidak adanya testis. Ya, testis itu tidak turun. Ya, biasanya kalau salah satu aja tidak masalah. Tapi kalau yang menjadi masalah dua-duanya. Tetapi biasanya sangat jarang terjadi memang, sangat jarang terjadi kedua testis tidak turun itu sangat jarang terjadi. Lalu yang ketiga adalah yang namanya kelainan dari hormon. Ya, hormon yang didapatkan itu hormon dari otak yang namanya FSH. Ya, itu hormon itu diatur oleh yang namanya gonadotropin releasing hormone. Lalu dia mengeluarkan FSH dan LH. Nah, hormon FSH atau follicle stimulating hormone dia mengatur pembentukan sperma di testis. Kalau proses pembentukan sperma ini kalau pembentukan hormon ini terganggu, kalau adanya kerusakan di otak, ya kan, kalau adanya kelainan-kelainan bawaan, nah itu akan mengakibatkan FSH-nya ini terganggu dan akan mengakibatkan proses pembentukan spermatozoa juga terganggu. Lalu yang keempat adalah gangguan seksual, ya. Nah, ini yang paling umum terdapat Kang Cecep dan Mbak Via, ya. Kadang-kadang kalau sudah namanya varikokel, ya sudah operasi. Angka keberhasilan cuma 20%. Ya. Hmm. Angka keberhasilan operasi varikokel cuma 20%. Lalu yang keempat ini yang paling sering terjadi adalah gangguan seksual pada pria. Apa saja yang bisa terjadi? Yang paling sering itu saya katakan adalah ejakulasi dini. Ya, ejakulasi dini tidak bisa mengeluarkan cairan ejakulat dalam vagina malah di luar.
ya nempel metu Kang Cecep ya. Tidak Nah, ketemu ya? pel tuh, jadi dapat ya itu susah itu. Lalu yang kedua adalah yang namanya gangguan ereksi. Pasti tidak bisa yang namanya membuat yang namanya proses reproduksi atau fertilitas. Prokreasi tidak akan berjalan kalau dia gangguan ereksi. Lalu yang ketiga, tidak bisa mengeluarkan ejakulat di dalam vagina, namanya retarded ejakulasi. Nah, itu banyak sekali kasus-kasus di mana retarded ejakulasi ini terjadi. Nggak bisa dia mengeluarkan cairan ejakulat atau orgasme di dalam vagina. Dia harus di luar dengan cara masturbasi. Nah, ini banyak sekali kasus dan akhirnya saya mau katakan 3 kasus ini yang akan mengiringi dari gangguan seksual tersebut, gangguan seksual pria yang akan terjadi mengakibatkan kemandulan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.